Dana pendidikan anak sampai lulus kuliah terjamin. Saya Mona Lisa Kalalembang, Family Financial Planner dari Prudential. Setiap orang tua tentunya menginginkan anak-anak mereka bertumbuh dengan baik, sehat, dan tercapai cita-citanya. Ada yang bercita-cita jadi dokter, pebisnis, insinyur, ahli ekonomi. Ada yang bercita-cita jadi model, chef, dan profesi-profesi lainnya yang dapat membanggakan orang tuanya dan merupakan kebanggaan dari diri mereka sendiri. Namun, sayang sekali, hidup kadang tidak sesuai dengan keinginan. Sakit kronis, cacat, bahkan meninggal dapat menimpa siapa saja, termasuk orang tua. Masalahnya, apakah anak-anak sudah siap untuk mandiri? Dan apakah mereka punya bekal dana pendidikan yang cukup serta biaya hidup jika orang tua mereka mengalami sakit kronis, cacat, atau meninggal? Di masa pandemi ini, banyak anak-anak yang tiba-tiba menjadi yatim piatu karena orang tua mereka meninggal hampir bersamaan di masa pandemi ini. Kemarin siang, saya mendapat kabar duka cita dari WhatsApp grup orang tua murid. Papa Charlotte, sahabat anak saya, meninggal karena COVID di rumah sakit. Papa Charlotte meninggal hanya terpaut 8 hari setelah Mama Charlotte pun meninggal karena COVID di tanggal 4 Juli. Charlotte dan adiknya Kristo akhirnya menjadi yatim piatu di usia yang sangat muda, masih anak-anak. Sepupu saya juga cerita, sahabat anaknya menjadi yatim piatu dalam waktu sebulan karena ayah ibunya pun meninggal karena COVID. Saya benar-benar syok dan menangis sedih. Bagaimana nasib anak-anak ini nanti? Bagaimana kehidupan mereka? Bagaimana sekolah mereka? Selain adanya resiko kehidupan yang bisa saja menimpa orang tua, sakit kronis, cacat, atau meninggal yang mengakibatkan dana pendidikan anak bisa terhenti, ada satu masalah besar lagi, yaitu inflasi biaya pendidikan di Indonesia yang sangat tinggi. Akibat inflasi biaya pendidikan yang tinggi di Indonesia, naik 10% setiap tahun atau naik 2 kali lipat setiap 7 tahun atau 4 kali lipat setiap 15 tahun. Apakah penghasilan orang tua juga naik minimum 10% setiap tahun? Kalau tidak, bagaimana menyiasatinya? Setiap orang tua pasti ingin anaknya bisa menyelesaikan sekolah sampai kuliah nanti. Orang tua yang bertanggung jawab tentunya akan bersusah payah celengin uang kuliah untuk anaknya. Mulai menabung sejak dini adalah keputusan terbaik karena akan menjadi lebih ringan tabungan setiap bulannya. Namun, selama periode menabung, di mana terkadang bisa memakan waktu belasan tahun, apakah ada kepastian orang tua pasti sehat terus? Bisakah kemungkinan di tengah jalan orang tuanya sakit, cacat, ataupun meninggal, sehingga tidak mampu melanjutkan tabungan untuk anaknya? Bagaimana jika ada tabungan seperti ini? Orang tua menabung sejak anak masih kecil hingga anak dewasa. Atau bisa juga memilih hanya menabung 5 tahun saja. Saat anak hendak kuliah, tersedia dana untuk penarikan tunai sekaligus, di mana dana ini bisa digunakan sebagai uang pangkal kuliah. Setelah itu, setiap bulannya tersedia dana untuk penarikan berkala selama 4 tahun ke depan hingga anak lulus kuliah. Apa hebatnya tabungan ini? Bukankah saya menabung sendiri juga bisa? Ya, tentu bisa. Apabila kita bisa yakin pasti sehat terus. Namun, yang namanya resiko kehidupan bisa saja datang ke setiap orang. Di tengah masa menabung, orang tua bisa saja terjadi sakit kritis, cacat tetap letak ataupun meninggal.
Tentunya tabungan kita bisa stop saat itu juga. Nah, kalau tabungan ini bisa diteruskan secara otomatis loh, hingga periode menabung yang direncanakan selesai. Sehingga uang pangkal kuliah pasti tersedia, dan uang bulanannya pun juga pasti tersedia. Keren banget kan? Belum lagi ada bonus tambahan loh, berupa tambahan tunai berkala setiap akhir tahunnya, dan tambahan di manfaat akhir jika ada. Kalau anaknya meninggal dunia sebelum selesai menabung gimana? Tenang saja, seluruh tabungan yang pernah disetor akan dikembalikan plus nilai tunai yang terbentuk. Itulah perbedaan jika tabung sendiri, ibarat orang tua mau mengajak anaknya ke lantai 18 menggunakan tangga. Jika orang tuanya sehat-sehat terus, pastinya bisa mengantar anaknya sampai tujuan. Namun, jika tengah jalan orang tuanya sakit, cacat, ataupun meninggal, maka anaknya tidak mungkin mencapai lantai 18. Sedangkan menabung di Prucera, ibarat orang tua mau mengajak anaknya ke lantai 18 menggunakan lift. Waktu masuk lift, sudah pencet tombol 18. Jika tengah jalan orang tuanya sakit, cacat, atau meninggal, anaknya pasti tetap akan sampai di lantai 18. Prucera, wujudkan masa depan cerah buah hati dengan pendidikan tinggi. Mengapa penting memulai dana kuliah anak sejak dini? Karena tingginya biaya inflasi pendidikan di Indonesia. Semakin cepat orang tua memutuskan untuk mulai dana kuliah anak, semakin baik. Karena jika menunda, itu sama dengan orang yang naik sepeda. Akan semakin curam jalanan yang akan ditempuh jika waktunya semakin dekat ketika anak akan mulai untuk kuliah. Misalnya, seorang anak ketika dia sudah berusia 15 tahun, orang tua baru akan menghitung dana pendidikannya. Tentu saja biaya yang harus dikejar dalam 3 tahun itu sampai dengan ratusan juta per tahun, dibanding dengan ketika orang tua mengambil keputusan ketika anak-anak masih kecil, baru lahir ataupun saat batita. Ini adalah contoh biaya pendidikan di Indonesia. Yang sebelah kiri berwarna merah adalah biaya total pendidikan selama 4 tahun di universitas negeri. Sedangkan yang sebelah kanan yang berwarna hijau adalah biaya total pendidikan di universitas swasta selama 4 tahun. Dalam jutaan rupiah ya. Contoh, misalnya untuk Fakultas Teknik di Universitas Negeri, biaya tahun 2022 ya, tahun depan itu adalah 154 juta termasuk uang pangkal biaya semester. Di tahun 2032 atau 10 tahun kemudian, biaya ini udah setara dengan 644 juta termasuk uang pangkal dan uang semester. Itu kalau Fakultas Teknik. Bagaimana misalnya Fakultas Kedokteran di universitas swasta? Di tahun 2022, total biaya pendidikan Fakultas Kedokteran di universitas swasta di Indonesia 321 juta. Kalau kita ingin anak kita bisa untuk menjadi dokter dan kita akhirnya memilih di universitas swasta, 10 tahun lagi biaya ini sudah membengkak setara dengan 1,3 miliar rupiah. Ini adalah contoh ilustrasi Prucerah dana pendidikan atau dana kuliah anak di Prudensial. Anak usia 3 tahun dan masa bayarnya 15 tahun karena ketika 18 tahun anak ini akan kuliah. Kita lihat ya. Jadi orang tua pada saat anak ini berusia 3 tahun cukup setor dana kuliah anak 11 juta per tahun selama 15 kali ya. Nah, apa yang akan didapat oleh anak? Yang akan didapat oleh anak ketika dia berusia 18 tahun adalah cairnya dana uang pangkal kuliah sebesar 172,9 juta. Setelah uang pangkal cair, setiap bulan akan cair 2,2 juta
per bulan selama 4 tahun. Atau kalau ditotalin, total uang bulanan yang ditransfer Prudential selama 4 tahun itu adalah 109 juta. Jangan lupa, di Prudential juga ada bonus. Kalau misalnya saat itu investasi lagi bagus, Prudential akan memberikan bonus tahunan kepada si anak 16,3 juta. Dan di akhir masa kuliah dia, setelah dia selesai 4 tahun, dikasih lagi bonus oleh Prudential 5,7 juta. Ya, tapi yang namanya bonus tentu saja kita akan lihat kondisi di masa akan datang atau saat 15 tahun lagi dari saat ini. Tetapi yang pasti dijamin oleh Prudential adalah uang pangkal 172,9 juta itu pasti cair, plus uang bulanan sebesar 2,2 juta itu pasti dijamin cair oleh Prudential setiap bulan selama 4 tahun. Mungkin banyak orang tua yang berpikir, untuk apa saya masukkan dana kuliah anak saya di Pru-Cerah Prudential? Mending saya nabung sendiri aja di bank. Atau saya beli rumah, properti, nanti saya akan jual ketika anak saya kuliah. Mending uangnya saya putar aja dulu di saham. Boleh nggak punya pemikiran seperti itu? Ya boleh aja. Sekarang kita lihat satu-satu ya setiap pilihan tersebut. Jika orang tua ingin untuk menyimpan atau mengelola dana kuliah anak dalam bentuk properti atau saham, berarti orang tua harus memastikan ketika anak-anak akan kuliah 15 tahun lagi, dana tersebut siap untuk cair segera mungkin. Kita tahu bersama ya, untuk properti tentu saja tidak mudah. Ada yang memakan waktu bulanan bahkan tahunan sebelum bisa dijual. Demikian pula dengan saham. Kalau pada saat itu saham yang dimiliki orang tua lagi turun nilainya, bagaimana bisa dicairkan untuk dana pendidikan anak? Tentu saja cukup beresiko jika hal ini dilakukan. Kenapa? Karena kan anak-anak gak bisa tunggu ya. Kecuali orang tua rela anaknya tidak kuliah dulu dalam setahun 2 tahun karena mereka mau cairkan dulu asetnya. Pilihan kedua, orang tua bisa aja taruh dananya di bank ya. Jadi kita lihat contohnya di sini ya. Orang tua yang ingin menyiapkan dana pendidikan anak, ibaratnya mereka mau setor ke dalam tangki pendidikan anak. Tiap bulan mereka store ya, misalnya ayah dan ibu bekerja, ibu store dana ke tangki pendidikan anak, bapak pun demikian. Nah, apa daya yang namanya hidup kita tidak pernah tahu. Baru setor 2 tahun, ayah dan ibu sakit dan meninggal sama seperti cerita teman saya. Apa yang terjadi dengan dana pendidikan anak? Misalnya saja mereka menabung setiap bulannya 2 juta ya. Nah kalau misalnya dalam 2 tahun berarti dana yang terkumpul baru 48 juta. Padahal kita udah lihat tadi ya, untuk di Fakultas Teknik 10 tahun lagi itu dana yang diperlukan adalah 600 jutaan. 48 juta menuju 600 juta itu gede banget. Ya, ada bagian yang kosong dari dana yang ada. Bagaimana menutupi dana yang kosong ini? Sementara orang tua lagi sakit, orang tua si anak ya, ataupun akhirnya mereka meninggal. Sekarang kita lihat ya, bagaimana kalau orang tua menyimpan dan mengelola dana kuliah anak di Pru-Cerah. Ayah dan ibu bekerja dan mereka setiap bulan menyetor ke tangki dana kuliah anak di Pru-Cerah. Baru 2 tahun mereka menyimpan atau menyetor uang dana di Pru-Cerah, ternyata ayah dan ibu sakit dan akhirnya meninggal. Apa yang terjadi dengan tangki dana kuliah anak? Seperti yang sudah dijanjikan oleh Prudential, tangki tersebut langsung penuh
sesuai dengan kontrak polis yang sudah disepakati. Prudensial yang akan isi tangki tabungan tersebut setiap tahun sampai dengan si anak berusia 18 tahun. Jadi kalau dalam contoh ilustrasi sebelumnya, misalnya kita mulai tabung ya dari anak berusia 3 tahun. Di usia 5 tahun terjadi resiko orang tua si anak meninggal. Jadi ada waktu dari usia 5 tahun sampai dengan 18 tahun selama 13 tahun prudensial yang akan isi tabungan pendidikan dana kuliah si anak, sehingga walaupun orang tua sudah tidak ada lagi, anak-anak tetap dapat kuliah sesuai dengan yang sudah direncanakan orang tua mereka sebelumnya. Dari ketiga ilustrasi ini, kita dapat melihat bahwa Pru Cerah adalah tempat untuk mengelola dana kuliah anak yang paling safety. Dalam arti, kalau tidak terjadi risiko, dana yang ada itu juga tidak jauh beda dengan bank. Bahkan dananya jauh lebih tinggi jika simpan di Pru Cerah. Kalau tidak ada masalah, berarti Pru Cerah adalah pilihan. Dan yang paling dahsyat, jika terjadi risiko pada orang tua, apakah mereka sakit kronis ya, ataupun bahkan meninggal, ada jaminan di hari pertama mereka memutuskan untuk mengambil dana pendidikan di Pru Cerah bahwa apapun yang terjadi pada mereka, anak-anak mereka pasti dapat kuliah sesuai dengan yang mereka hitung ya dan mereka rencanakan sejak awal. Luar biasa cinta dari ayah dan ibu ketika mereka mengambil keputusan untuk menyimpan dana di Pru Cerah. Jangan menunda. Sahabat saya Ivan dan Ria di gambar yang sebelah kiri, mereka meninggal di tahun 2021 hanya dalam selang waktu 2 minggu karena COVID. Meninggalkan 2 anak mereka yang masih kecil-kecil. Bagaimana nasib kedua anak ini? Siapa yang merawat mereka? Bagaimana biaya pendidikan mereka jika Ria dan Ivan tidak menyiapkan dana ini sebelumnya? Ada seorang dokter di Lampung, Dokter Putu. Dia menjadi nasabah prudensial baru 13 bulan. Orangnya sangat sehat, tidak ada hipertensi, diabetes, tidak merokok. Dia olahragawan. Dia senang sekali untuk naik sepeda dan juga main pingpong. Pada suatu hari, dokter ini kena serangan jantung seusai bermain pingpong dan naik sepeda pulang ke rumahnya. Uang pertanggungan untuk dokter ini sendiri, dia punya polis ya, untuk sakit kritis itu cair hampir 600 juta. Dan polis pendidikan putra-putrinya itu langsung stop tabung, tadi seperti yang ada di Pru Cerah itu ya. Dan prudensial yang lanjutkan tabungan pendidikan putra-putri Dokter Putu sampai dengan mereka siap kuliah. Bagaimana dengan Dokter Putu sendiri? Ya, dia sehat kembali setelah menjalani operasi bypass jantung. Bagaimana dengan dana tabungan pendidikan anaknya? Gak masalah, prudensial akan terus isi tabungan itu dan cairkan pada saat anaknya siap kuliah, walaupun Dokter Putu akhirnya sehat kembali. Jangan tunda. Risiko sakit dan meninggal bisa terjadi hari ini ataupun besok. Masa depan anak Anda tergantung dari keputusan Anda sekarang. Tidak ada ruginya kan? Dibanding dengan menabung di bank, jauh lebih untung menabung di Pru Cerah. Berikan yang terbaik untuk putra-putri Anda sekarang karena risiko hari ini sangat tinggi. Mengapa harus Pru Cerah?
dana pendidikan anak terjamin pasti cair sampai dengan mereka lulus, apapun kondisi orang tua mereka, yaitu sehat, mengalami sakit kronis, cacat, ataupun meninggal. Jika orang tua baru setor 1 kali premi dan mereka meninggal, Prudential yang akan berikan beasiswa jaminan dana pendidikan anak, baik uang pangkal masuk kuliah maupun biaya setiap bulannya sampai dengan mereka lulus dalam waktu 4 tahun. Jika anak kurang beruntung dan meninggal, Prudential akan mengembalikan setoran premi. Nilainya sudah pasti terjamin karena tercantum di kontrak dan tidak naik turun. No matter how cold and tough the world gets, we have the assurance that we can always count on each other for love, comfort, and support. Saya Mona Lisa Kalalembang, Family Financial Planner dari Prudential.